Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas dan mengerjakan soal-soal ujian ketiga yang telah kita lewati sebelumnya, sehingga kita bisa mempelajari mana jawaban yang benar dan mengapa jawaban tersebutlah yang benar dan jawaban-jawaban yang lain itu keliru. Kita lihat di sini, kita mulai dari soal yang pertama, A'antunna muhandisatun. Di sini ada sebuah pertanyaan menggunakan huruf hamzah yang artinya apakah dengan maksud atau tujuan untuk konfirmasi. Dan pertanyaan menggunakan apakah konfirmasi ini nanti jawabannya iya atau tidak. Iya bila setuju dan tidak bila tidak setuju. Atau na'am dan la. Maka lihat apa bunyi pertanyaannya. A'antunna muhandisatun. Apakah kalian perempuan adalah para arsitek? Maka pertanyaan ini ditujukan kepada sekelompok perempuan. Lawan bicaranya adalah sekelompok perempuan. Mereka ditanyakan apakah benar profesi mereka sebagai arsitek. Maka bila mereka mengkonfirmasi iya, maka tentu jawabannya iya, kami para arsitek. Berubah dari antuna atau berubah dari kalian menjadi kami sebagai yang menjawab. Kita lihat apakah ada di sini yang jawabannya seperti itu. Ternyata ada di pilihan yang pertama. Naam, nahnu, muhandisatun. Maka kita lihat misalnya naam yang lain di sini. Naam, hunna. Maka ini tidak nyambung jawabannya. Apakah kalian? Iya, mereka. Padahal yang ditanya langsung yang harusnya menjawab. Bukan bertanya tentang orang lain. Dan yang pertanyaan yang tidak setuju pun ataupun yang konfirmasinya tidak menyetujui isi dari pertanyaan, yang la pun kita lihat dari domir ini sudah pasti keliru. Yang nahnu pun keliru di belakangnya. Harusnya kalau memang bukan, harusnya berbeda antara jawaban dengan pertanyaan. Mungkin la nahnu mudarrisatun misalnya. Maka itu soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Masjidu antum kabirun. Masjid kalian besar. Di sini kita ingin menguji penggunaan dhamir. Maka di sini ketika masjid kalian, maka harusnya masjid ini bersambung dengan dhamir muttasil dan bukan dhamir munfasil. Harusnya masjidukum kabirun. Masjid kalian besar. Lanjut. Aina baitukum ya ikhwanu? Baituna fil qaryati. Kita lihat di manakah rumah kalian wahai ikhwan. Penggunaan dhamir muttasil ini sudah benar. Kemudian untuk seruan atau panggilannya sudah benar, tanwinnya dihilangkan. Kemudian jawabannya pun sudah benar, dari kalian berganti menjadi kami. Kemudian isi majrurnya pun sudah benar. Maka ini semuanya benar. Lanjut. Ummu Muhammadin zahabti ila suqi. Maka di sini kita ingin menguji perubahan bentuk dari kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi. Ummu Muhammadin berarti ini adalah dia satu orang perempuan. Maka fi'il madhinya bukan zahabti. Zahabti ini untuk anti. Hiya bentuk fi'il madhinya zahabat. Zahabat. Maka ini salah. Lanjut. Darastunna fi kulliyatit tibi. Kalian kita cari di sini, kita disuruh mengartikan, memilih arti yang benar. Maka darastunna, kalian perempuan belajar, atau secara khusus ini fi'il madhi, kalian perempuan telah belajar. Fi di kulliyatit tib, fakultas at-tib, kedokteran. Gampang mengingatnya dari kata tabib, tabib dokter, maka profesinya atau jurusannya itu at-tib, yaitu kedokteran. Lanjut. Aina madrasatukunna ya talibatu. Lihat, aina di manakah madrasatukunna? Betul, sudah menggunakan dhamir muttasil.
Kemudian ini juga sudah menggunakan menghilangkan tanwin. Namun kita lihat, kemudian di sini ada artinya. Apakah artinya juga sudah benar? Aina di manakah? Madrasah sekolah, kunna kalian perempuan. Di sini mereka. Maka ini juga salah. Lanjut. Fi ayyu yaumin ikhtibaruna, di hari apakah ujian kita? Di sini kita ingin menguji penggunaan kata tanya ayyu. Dia sudah benar, dia tidak bertanwin, kemudian kata setelahnya mudhaf ilaih, dia kasroh. Namun keliru karena sebelumnya sudah terdapat huruf jar dan dia hukumnya mu'rab. Hukumnya mu'rab, maka harusnya fi ayyi yaumin ikhtibaruna. Lanjut. Titik-titik al-buyutu litajirin ghaniyin. Rumah milik seorang pedagang yang kaya. Maka pilihannya di sini semuanya ini. Kita pilih ini yang benar. Ini manakah yang cocok untuk al-buyutu? Al-buyutu bentuk jamak tidak berakal, maka kata tunjuknya adalah bentuk muannats mufrad. Maka jawabannya hadhihi, bukan hadza karena ini untuk muzakkar mufrad, dan bukan pula haula karena ini untuk muzakkar dan muannats jamak yang berakal. Lanjut. Titik-titik at-tulabu min bikan baru. Nah, di sini pilihan pertanyaannya ini lagi. Ini yang tepat untuk at-tulab, jamak berakal, maka haula. Lanjut. Titik-titik as-sayyaratu minal yabani. Mobil-mobil dari Jepang. Kita diminta untuk mencari mana kata tunjuk yang tepat. As-sayyarat jamak tidak berakal. Maka cari yang muannats mufrad yaitu hadhihi, ini. Lanjut. Al-aqlamu titik-titik. Mohon maaf ini hamzah karena nggak tahu waktu itu error. Ana nulis titik malah titiknya keluarnya di sini, tidak di depan. Ketika hamzah ya sudah, hamzah saja. Anggap ini titik. Al-aqlamu titik-titik. Nah, di sini kita diminta untuk mencari bentuk kata sifat yang berposisi sebagai khobar di sini untuk pulpen-pulpen. Al-aqlamu pulpen-pulpen. Apakah jadidun, jududun, jadidatun? Maka jawabannya sama seperti sebelumnya. Untuk jamak tidak berakal, perlakukan dia seperti muannats mufrad, maka jadi datun. Jadidun untuk muzakkar mufrad. Jududun untuk jamak muzakkar berakal. Jadidat untuk jamak muannats berakal. Lanjut. Kata-kata di bawah ini bentuk jamaknya adalah sighah muntahal jumu kecuali ini hafalan kosakata. Dan boleh juga dicoba-coba kan. Daftarun buku tulis, dafatiru jamaknya. Maktabun meja, jamaknya makatibu. Sarirun kasur, jamaknya sururun. Bukan saroiru. Mungkin kalau ada yang mengira jamaknya saroiru, bukan. Saroiru ini jamak dari sarirotun, yaitu isi hati. Sarirun kasur, jamaknya sururun. Fundukun hotel, jamaknya fanadiku. Daqiqatun menit, jamaknya daqaiqu. Maka yang bukan bentuk sighah muntahal jumu, jamaknya adalah sarirun. Lanjut. Titik-titik al-hujjaju min Indonesia. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kata tunjuk jauh. Itu untuk kalimat ini. Ya. Al-hujjaj jamak dari hajun artinya jemaah haji. Titik-titik jemaah haji dari Indonesia. Mana itu yang cocok? Maka ulaika. Ini dia untuk jamak berakal. Berakal maksudnya yang menunjukkan kepada manusia. Kita lanjut. Titik-titik ad-darrajatu li Muhammadin. Darrajat harus tahu artinya. Yaitu sepeda. Sepeda-sepeda milik Muhammad. Mana kata tunjuk yang cocok? Sama cari yang untuk muannats mufrad karena darajat bentuk jamak tidak berakal. Lanjut. Hadhil jibalu kibarun. Gunung-gunung ini besar. Kita lihat di sini kata tunjuknya sudah betul hadhi. Karena al-jibal jamak tidak
berakal. Namun keliru di kata sifat sebagai khobarnya di sini. Kibarun ini bentuk jamak dari kabirun yang harusnya ditujukan untuk jamak berakal. Maka harusnya di sini kabiratun. Kabiratun. Mu'annas mufrad. Lanjut. Ila aina tadhhabu ya Maryamu? Adhhabu ilal hadiqati. Ini pertanyaan yang paling banyak menjebak para peserta. Subhanallah. Kita lihat di mana jebakannya. Ila aina. Kemanakah? Kemanakah? Tadhhabu. Kamu pergi. Lihat di sini tadhhabu fi'il mudhari untuk anta. Ya. Untuk anta. Padahal yang ditanya adalah Maryam. Perempuan. Harusnya bukan tadhhabu. Melainkan tadhhabina. Harusnya. Adhhabu ilal hadiqati. Maka ini salah. Lanjut. Hafidtu 10 ajzain. Mana 10 yang cocok untuk ajzain? Ma'dudnya sudah ada ini. Ajzain. Mufradnya juz'un. Nah, maka praktekkan hukum-hukum adat ma'dud. Ya. Sekarang ma'dudnya berarti muzakkar. Muzakkar. Juz'un muzakkar. Maka kita pilih mana adat yang mu'annas. Gampang. Asyaratu. Asyaratu. Jadi hafidtu asyarata. Asyarata karena dia sebagai maf'ulun bihi. Ajzain. Saya telah hafal 10 juz. Lanjut di bawahnya lil insani rijlani 2. Mana 2 yang cocok? Isnani atau isnatani? Lil insan manusia memiliki rijlani 2 kaki 2 sebagai penegas ya. Maka dia di belakang. Maka yang cocok adalah isnatani dalam bentuk muannas. 1 dan 2 adat ma'dud sama ininya. Mudzakkar muannasnya. Karena rijlun anggota badan yang berpasangan dia muannas, maka angka 2-nya pun yang kita pilih yang muannas. Lanjut. Fil fasli misbahun titik-titik. Di dalam kelas ada 1 lampu. Mana 1 yang cocok? Wahidun atau wahidatun? Insyaallah gampang ini. Misbahun mudzakkar, maka yang mudzakkar adalah wahidun. Lanjut. Alal maktabi 3 masatira. Nah, ini selain adat ma'dud, kita mempraktekkan juga tentang isim la yansharif. Alal maktabi, di atas meja ada 3 masatiru, jamak dari mistaratun, penggaris. Mistaratun penggaris, berarti dia muannas. Maka sudah betul, salatu, bukan salah satu. Karena harus berlawanan gendernya. Baik. Kemudian adat sudah oke ini. Kita lihat ma'dudnya. Ma'dudnya sudah oke, bentuk jamak 1. Yang kedua, dia sebagai mudhaf ilaih dan dia hukumnya majrur. Kita lihat. Kenapa bukan masatirin? Kenapa masatira? Karena di sini walaupun dia mudhaf ilaih, walaupun dia majrur, tapi karena dia isim la yansharif, tanda majrurnya bukan kasroh melainkan fathah. Masatira. Maka jawaban ini sudah benar. Sudah benar. Atau kalimat ini sudah benar. Ya. Praktekan hukum isim la yansharif ketika majrur, baik karena dia sebelumnya ada huruf jar atau karena dia berposisi sebagai mudhaf ilaih, maka ketika dia tidak beralif lam, maka majrurnya itu dengan fathah tanpa tanwin. Masatira. Lanjut. Nadhhabu ila Makkah ba'da 4 ashhurin. Kami akan pergi atau kami pergi ke Mekah setelah 4 bulan. Kita lihat fiilnya sudah oke. Kemudian Makkah di sini sudah betul karena Makkah termasuk isim la yansharif, nama yang berakhiran ta marbutah. Maka dia ila Makkata bukan ila Makkatin. Ba'da sudah betul kata keterangan waktu, maka dia fathah bukan ba'du tapi ba'da. Kemudian kata yang setelahnya menjadi mudhaf ilaih sudah betul, arba'ati ashhurin sudah betul juga. Nah, maka ini mudhaf ilaih 1, ini mudhaf ilaih 2. Ini yang menyebabkan keduanya kasroh. Namun yang menyebabkan satu
tidak bertanwin dan satu bertanwin, karena arba'ati dia pun sebagai mudhaf untuk ashhur, maka hilang tanwinnya, ya. Maka yang bertanwin hanya ashhurinnya saja. Hanya ashhurinnya saja. Dan adat di sini karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka tandanya harus kasrah. Maka kalimat ini sudah benar. Lanjut. Fi baitina khamsatu karasiyya jadidatin. Nah, ini mungkin agak sulit ini. Butuh dianalisa. Fi baitina, di rumah kami sudah betul. Ya, sudah jarnya sudah, isi majrurnya sudah cocok. Ada 5 kursi. Khamsatu betul, khamsatu. Karena tidak ada yang mengganti hukumnya di sini, maka dia tetap dhammah khamsatu. Adatnya kita lihat dulu sekarang apakah adatnya betul muannats. Maka kita cek dulu ma'dudnya. Karasi jamak dari kursiyun. Kursiyun mudzakkar, maka sudah betul adatnya muannats. Karasiyya. Nah, kita lihat dia sudah bentuk jamak, kemudian kita lihat dua hukum berikutnya, mudhaf ilai harusnya majrur, ya kan? Kenapa karosiyya bukan karosiyyi? Ternyata dia pola i u, karasiyu, ya, karasiyu. Di sini ya ini kan aslinya ada dua ya sukun dan ya satu laginya yang hidup. Maka betul seperti masal tiro tadi, maka dia karosiyya. Kemudian kita tambahkan kata sifat jadidah, artinya baru. Bentuknya sudah betul muannats mufrad karena untuk karosi, ya. Jamak tidak berakal. Harokatnya sekarang jadidatin. Betul atau salah? Jawabannya betul. Yang namanya sifat mengikuti harokat, mengikuti hukum, ya. Lebih tepatnya mengikuti hukum dari man'utnya. Karena man'utnya di sini sebagai mudhaf ilaihi dan hukumnya adalah majrur, maka sifatnya pun majrur jadidatin. Kenapa beda ini fathah, ini kasrah? Karena beda jenis kata. Ini katanya adalah sighah muntahal jumu, maka dia isim la yansharif, dan ini kata normal, maka tandanya saja yang beda. Hukumnya sama-sama majrur. Maka kalimat ini sudah benar. Lanjut. Li 8 akhwat. Nah, kita lihat sekarang ma'dudnya akhwat sudah betul bentuk jamak dan dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Maka angkanya kita pilih yang mudzakkar. Nah, di sini ada dua ini. Ini sudah pasti salah karena dia muannats, ada dua. Samanin atau samani ada ianya. Maka jawabannya samani yang ada ianya. Samanin ini adalah bentuk tunggal dari 8. Kalau dia nggak ada kawannya atau dia tidak menjadi sebagai mudhaf, tidak bergandeng dengan kata berikutnya, dia samanin. Tapi kalau dia di sini sebagai mudhaf, gabung dia sama akhwat, muncul ya-nya, hilang tanwinnya. Samani. Karena dia seperti hukum isim manqus. Seperti hukum isim manqus. Seperti misalnya qadin, isim manqus ini artinya hakim. Ya kan? Sekarang kita mau dia hakim sebuah desa. Maka qadi keluar ya-nya, al-qaryati. Nah, hakim desa. Nah, seperti itu, sama. Samanin kalau sendiri tanwin dia kasrah, dan kalau dia menjadi mudhaf keluar ya-nya. Lanjut. Hadhil buyutu lil aghniya. Nah, kita ditanya hak baris terakhir dari aghniya ini. Maka jawabannya benar kasrah. Kenapa? Walaupun dia isim la yansharif karena dia berakhiran alif ta'nits mamdudah, namun dikarenakan dia mendapatkan tambahan alif lam, tidak berlaku hukum tadi. Berlaku hukum yang normal. Dia majrur dengan kasrah. Lanjut. Zahabtu ila masajid hadhil madinati. Hukum untuk kata masajid sini, maka jawabannya majrur karena dia terletak setelah huruf jar. Lanjut. Di bawah ini yang bukan isim mabni adalah isim mabni sudah kita bahas, ya. Dan ana juga nggak ingat lengkap ini, ya.
Yang penting ini ya masuk dhamir, isyarah juga, syarat masuk juga, tambah istifham, isim untuk bertanya, tambah isim mausul, isim sambung, seperti alladzi, allati, alladzina, dan tidak ada yang namanya isim mas'ul. Nah, ini jebakan juga. Harusnya mausul, ya masuk. Tapi mas'ul tidak masuk. Lanjut. Ra'aina ajmal al-madaris fil yabani. Baris terakhir yang tepat untuk kata ajmal. Maka kita katakan sebelumnya bahwasanya isim layan sorif itu normal saja dia ketika marfu, normal dia ketika mansub. Dia hanya agak khusus dan unik ketika dia majrur saja. Maka ra'aina, kami melihat, ajmal di sini berarti dia sebagai objek. Maka dia ajmala, fathah. Maf'ulun bihi, mansub, dan tanda mansubnya adalah fathah. Pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Untuk madaris, ajmal al-madaris, sekolah terindah. Sekolah yang terindah. Maka di sini dia sebagai mudhaf ilaihi, maka jawabannya kasrah. Ajmalul madarisi. Ajmalul madarisi. Lanjut. Baris kata yang tepat untuk kata al-Yaban. Yaban ini nama negara dan bukan dari bahasa Arab. Namun karena dia beralif lam, maka dia normal majrurnya dengan kasrah. Sama seperti Sin, sama seperti Filipin. Ya, walaupun dia nama non Arab, tapi karena dia beralif lam, maka majrurnya tetap dengan kasrah. Man sabara dhafira. Nah, ini diantara ini ya kata-kata motivasi semangat dalam bahasa Arab. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Lanjutannya ada man sabara dhafira. Barang siapa yang sabar niscaya akan menang. Atau niscaya menang. Maka dalam kalimat di atas terdapat isim mabni. Mana ini? Ini fi'il. Ini fi'il. Maka ini dia isim mabninya. Dari jenis apakah dia? Maka itu adalah isim syart. Isim syart. Man di sini bukan istifham yang artinya bertanya, siapakah? Karena dari arti kita bisa lihat kan, bukan siapakah yang sabar niscaya menang, tapi siapa sabar dia sebagai syarat, sebagai persyaratan. Mau menang maka sabar. Nah, maka di sini dia bukan isim istifham melainkan isim syart. Maka man dalam bahasa Arab dia banyak perannya. Selain dia sebagai istifham untuk bertanya, dia pun bisa sebagai syart, sebagai persyaratan. Lanjut. Nama nabi yang masuk dalam isim la yang sorif, ingat-ingat nama-nama nabi yang sorif itu cuman Hud, Shalih, Syuaib, Nuh, Lut, Muhammad. 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 nama nabi saja yang bertanwin belakangnya. Selebihnya tidak bertanwin atau disebut dengan isim la yang sorif. Sekalipun mau bertanwin mau tidak pun tidak terlihat karena ujungnya alif bengkok, misalnya seperti Isa, Musa. Namun secara jenis kata dia termasuk isim la yang sorif karena dia mengumpulkan dua hal, yaitu nama non Arab. Nah. Lanjut. Kata yang termasuk isim la yang sorif. Kita lihat ada Quran, ada matraman, ada qalaman. Quran di sini asli nunnya. Ya kan? Maka bukan. Maka dia yang sorif. Qur'anun, Qur'anan, Qur'anin. Qalamani, nunnya di sini adalah nun musanna. Maka juga yang sorif dia. Qalamani, qalamaini, qalamaini. Matraman, nama kota di Jakarta Timur. Ini yang la yang sorif. Nama non-Arab. Lanjut. Nah, maka di bawah ini pertanyaan untuk memastikan keikutsertaan para peserta. Sehingga walaupun betul semua, kalau misalnya tidak mengikuti program dengan lengkap, maka tidak akan mendapatkan nilai yang sempurna. Nilai yang sempurna hanya akan diberikan kepada yang selain sudah paham, menjawab, dia pun mengikuti program seluruhnya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.